Setelah merasa pasukan militernya kuat, Hitler berhasil mencaplok Austria tanpa harus menggunakan kekuatan militernya sama sekali. Cukup dengan intrik-intrik politik, Austria bisa diambil Jerman dan menjadi salah satu provinsinya. Di sini, Hitler telah membuktikan kejeniusannya. Bagaimana dengan kisah detailnya? Simak terus konten ini sampai tuntas. Fakta anti-Komintern yang ditandatangani oleh Jerman, Jepang, dan Italia memposisikan Jerman sebagai benteng melawan komunisme. Jerman pun bisa membingkai semua langkah agresif sebagai tindakan defensif secara ideologis. Alasan ini juga yang membuat Jerman bisa mencaplok Austria tanpa perlu serangan militer sama sekali. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan istilah Anschluss Austria atau penyatuan Austria. Peristiwa Anschluss Austria ini sangat terkait dengan sejarah politik Austria dan Jerman. Austria itu sebenarnya pusat dunia Jerman lama. Sebelum tahun 1918, Austria adalah inti kekaisaran Habsburg. Ketika Jerman bersatu pada tahun 1871, Austria dikecualikan karena adanya konflik Prusia-Austria. Tapi, secara budaya dan bahasa, Austria tetaplah bangsa Jerman. Jadi, ide Jerman Raya sudah ada jauh sebelum adanya Hitler. Setelah Perang Dunia Pertama, Austria runtuh sebagai kekaisaran dan menjadi negara kecil yang miskin dengan nama Republik Austria Jerman. Parlemennya secara resmi menyatakan ingin bersatu dengan Jerman, tapi sayangnya perjanjian Saint-Germain pada tahun 1919 melarang keras penyatuan ini. Sekutu takut Jerman akan terlalu kuat jika Austria ikut bergabung. Penyatuan gagal, tapi bukan karena ditolak rakyat Austria. Pada tahun 1930-an, Austria mengalami krisis ekonomi. Austria semakin miskin, pengangguran semakin tinggi, demokrasi gagal, komunisme juga semakin menakutkan bagi kelas menengah Austria. Disinilah ideologi fasis Nazi Jerman masuk ke Austria. Tapi, Nazi Austria tumbuh secara lokal, bukanlah sebuah impor yang murni. Artinya, Partai Nazi Austria berdiri sendiri, beranggotakan warga Austria, punya struktur lokal, namun tetap setia secara ideologis ke Hitler. Partai Nazi Austria juga ikut pemilu, menyusup ke organisasi, melakukan propaganda, bahkan juga melakukan teror. Ini bukan pasukan Jerman yang menyamar, tapi memang benar-benar orang Austria sendiri. Hitler kemudian memanfaatkan kondisi ini. Hitler tidak perlu menciptakan Nazi Austria dari nol. Dia cukup mendanai, mengarahkan, dan melindungi. Pada Juli 1934, Partai Nazi Austria melakukan kudeta. Sekitar 150 anggota SS Austria yang menyamar sebagai polisi dan tentara menyerbu kantor kanselir di Wina. Kanselir Austria Engelbert Dollfuss ditembak dan dibiarkan sekarat lalu meninggoy. Kelompok Nazi Austria lainnya menguasai radio nasional Austria dan menyiarkan pengumuman palsu bahwa pemerintah Austria telah jatuh dan pemerintah Nazi baru saja terbentuk. Militer dan polisi Austria ternyata tetap setia pada pemerintah Austria dan akhirnya melawan kudeta ini. Nazi Austria tidak mendapatkan dukungan rakyat luas sehingga akhirnya gagal menguasai Wina. Saat kudeta, Mussolini Italia mengerahkan pasukan ke perbatasan Italia-Austria.
Saat itu Hitler dan Mussolini belumlah terlalu dekat serta Italia belum tergabung dalam blok poros. Pasukan Italia di perbatasan adalah sinyal jelas buat Hitler untuk tidak menyentuh Austria. Hitler yang berniat memberikan bantuan ke Nazi Austria langsung mundur. Hitler memahami bahwa invasi secara kasar ke Austria terlalu beresiko. Sejak tahun 1934, Hitler kemudian merubah strategi di Austria dari kekerasan terbuka menjadi tekanan politik bertahap. Setelah kudeta gagal, Partai Nazi Austria dilarang total. Ribuan anggotanya ditangkap, dipenjara, atau diasingkan. Media dan simbol Nazi dilarang dan diawasi ketat oleh negara. Nazi Austria ditekan habis-habisan setelah kudeta gagal ini, walaupun masih mempunyai dukungan publik yang cukup besar. Setelah Kanselir Austria Engelbert Dollfuss meninggal dalam kudeta 1934, posisinya kemudian digantikan oleh Kurt Schuschnigg. Kanselir Schuschnigg memimpin secara otoriter dan sangat anti-Nazi. Di bawah dia, Austria menjadi negara yang sangat lemah, baik secara ekonomi maupun secara geopolitik. Austria sangat tergantung dengan Mussolini Italia yang selalu melindunginya. Tapi sejak tahun 1935, Italia mulai mendekat ke Jerman karena Italia diisolasi dunia internasional gara-gara kasus Ethiopia. Dan kemudian pada puncaknya, Italia bergabung ke Pakta Anti-Komintern yang semakin mempererat hubungan Jerman-Italia. Di sini, Austria mulai kehilangan perlindungan Italia dan mulai sendirian. Austria baru sadar jika Jerman menekan, maka tidak akan ada lagi yang membela. Akhirnya pada tanggal 11 Juli 1936, Jerman dan Austria menandatangani Perjanjian Juli 1936. Dalam perjanjian ini ada beberapa poin yang krusial. Jerman mengakui Austria sebagai negara merdeka, tapi dengan catatan penting, Austria diakui sebagai German State. Ini bukan bahasa netral. Secara ideologi, Austria dianggap bagian dari bangsa Jerman, bukan bangsa yang terpisah. Ini adalah legitimasi ide Anschluss atau penyatuan secara terselubung. Austria setuju bahwa kebijakan luar negerinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Jerman. Artinya, Austria kehilangan kebebasan diplomatik dan secara de facto menjadi negara satelit Berlin. Ini poin yang sangat berbahaya. Austria wajib memberikan amnesti penuh pada Nazi Austria, membebaskan tahanan politik Nazi, dan mengizinkan mereka kembali ke kehidupan publik. Padahal, Nazi inilah yang menembak Kanselir Dollfuss pada kudeta 1934 dan ini sama saja dengan musuh negara dilegalkan kembali. Walaupun tidak tertulis secara eksplisit, tapi disepakati bahwa Nazi Austria boleh masuk birokrasi, masuk organisasi nasional, serta ikut mempengaruhi kebijakan. Ini membuka jalan infiltrasi sistematis untuk Nazi Austria. Kanselir Schuschnigg paham sejak awal bahwa ancaman militer Jerman itu nyata. Tidak ada jaminan adanya bantuan dari Inggris ataupun Prancis, bahkan Italia saat itu sudah tidak bisa lagi diandalkan. Schuschnigg memilih menyerah demi bertahan hidup, walaupun itu membuat Austria semakin lemah. Setelah dilegalkan, Nazi Austria langsung menyusup ke kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian. Propaganda Nazi Austria juga semakin gencar dilakukan. Austria lumpuh dari dalam. Pejabat Austria takut menindak kader Nazi, aparat keamanan terbelah, dan stabilitas politik menurun. Ini persis yang diinginkan oleh Hitler. Jerman terus menekan Austria dan menuntut kursi menteri untuk Nazi, kendali polisi, dan kebijakan pro-Berlin. Perjanjian ini benar-benar dimanfaatkan menjadi alat pemerasan secara permanen.
Ini puncaknya tekanan politik Jerman ke Austria. Pada tanggal 12 Februari 1938, Kanselir Schuschnigg dipanggil ke kediaman Hitler. Di pertemuan itu, Hitler berteriak mengancam invasi dan menuduh Austria telah menindas Nazi serta menjadi ancaman bagi bangsa Jerman. Hitler kemudian mengultimatum Schuschnigg, Austria harus mengangkat Arthur Seyss-Inquart, kader Nazi Austria, sebagai Menteri Dalam Negeri dan memberi kendali polisi dan keamanan ke Nazi serta membebaskan semua tahanan Nazi. Schuschnigg menyerah dan menyetujui semua permintaan Hitler. Arthur Seyss-Inquart dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri Austria. Kepolisian dan keamanan Austria juga dipegang oleh kader Nazi Austria. Tapi Kanselir Schuschnigg belum kehabisan akal. Pada tanggal 9 Maret 1938, Kanselir Schuschnigg mengumumkan referendum nasional yang dijadwalkan pada 13 Maret 1939 dengan pertanyaan, apakah Austria harus tetap merdeka dan berdaulat? Ini adalah langkah putus asa tapi cerdas. Schuschnigg berharap mayoritas rakyat, terutama non-Nazi, akan memilih jawaban ya. Jika mayoritas jawaban referendum adalah iya, maka Schuschnigg akan menggunakan hasil referendum ini sebagai legitimasi di dunia internasional. Begitu mengetahui Austria akan mengadakan referendum nasional, Hitler murka. Referendum ini bisa menggagalkan rencana Anschluss yang sudah dilancarkan selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, referendum ini bisa mengundang keterlibatan dunia internasional. Hitler kemudian memutuskan bahwa Austria harus bisa direbut sebelum 13 Maret entah bagaimanapun caranya. Pada tanggal 11 Maret, Jerman langsung mengultimatum Austria secara keras. Jerman menuntut referendum dibatalkan, Schuschnigg mengundurkan diri sebagai kanselir, Mendagri Arthur Seyss-Inquart yang merupakan kader Nazi Austria diangkat sebagai kanselir Austria, serta tentara Jerman diizinkan masuk untuk menjaga ketertiban. Batas waktunya adalah malam itu juga. Schuschnigg panik dan kebingungan. Ia kemudian mencoba menghubungi Inggris, Perancis, dan Italia, tapi semua menjawab tidak bisa menjamin adanya bantuan. Pada malam harinya, tanggal 11 Maret, Kanselir Schuschnigg berpidato di radio untuk yang terakhir kalinya. Dalam pidato tersebut, Schuschnigg menyebutkan, kami menyerah pada kekuatan yang lebih besar. Tuhan melindungi Austria. Kanselir Schuschnigg lalu mengundurkan diri. Setelah Schuschnigg mundur, secara konstitusi Austria tidak otomatis ada kanselir baru. Arthur Seyss-Inquart belum dilantik menjadi kanselir. Tentara Jerman juga tidak bisa masuk ke Austria secara resmi karena belum adanya permintaan. Tanpa permintaan resmi berarti invasi secara terang-terangan. Ini berbahaya untuk diplomatik Jerman. Presiden Austria Wilhelm Miklas adalah hambatan terakhir Jerman untuk bisa menyatukan Jerman dan Austria. Menurut konstitusi, presiden yang menunjuk kanselir bukan Jerman ataupun bukan Nazi. Masalahnya, Presiden Miklas menolak mengangkat Arthur Seyss-Inquart. Ia tahu jika Arthur diangkat jadi kanselir, ini berarti akhir bagi negara Austria. Selama beberapa jam, Austria secara hukum tanpa pemerintahan. Ini situasi yang sangat berbahaya bagi rencana Hitler. Sepanjang malam pada tanggal 11 Maret 1938, tekanan datang bertubi-tubi dari Nazi Austria di Wina, serta pejabat-pejabat Jerman yang mengancam melalui telepon. Jika tidak segera ditunjuk, Wehrmacht akan masuk tanpa persetujuan. Artinya, Miklas dipaksa memilih melanggar konstitusi atau menyaksikan negaranya dihancurkan dengan kekerasan secara terbuka. Sekitar tengah malam, akhirnya Presiden Miklas menyerah. Arthur Seyss-Inquart akhirnya dilantik sebagai kanselir. Ini legal secara prosedur, tapi ini ilegal secara substansi karena dilakukan di bawah ancaman.
Walaupun Seyss-Inquart sudah dilantik sebagai kanselir, ia belum mengirim undangan resmi ke Jerman. Ia ragu dan menundanya. Hitler tidak mau menunggu, dan disinilah manipulasi paling terang pun terjadi. Jerman membuat sebuah telegram permintaan bantuan seakan-akan datang dari Austria untuk meminta kedatangan pasukan Jerman ke Austria untuk memulihkan ketertiban dan mencegah perang saudara. Lucunya, telegram baru terkirim setelah pasukan Jerman sudah bergerak ke Austria. Ketika Wehrmacht sampai di Austria pada pagi hari tanggal 12 Maret 1938, Hitler kemudian berkata bahwa ini atas permintaan pemerintah Austria yang sah. Ini akan melemahkan argumen Inggris dan Prancis, memecah potensi protes internasional, dan membuat Anschluss tampak legal. Ini adalah kemenangan politik hukum Hitler, bukan sebuah kemenangan militer. Pasukan Austria diperintahkan untuk tidak melawan Wehrmacht karena banyak sekali perwira yang sudah bersimpati dengan Nazi di Austria. Kedatangan Wehrmacht disambut secara luar biasa oleh rakyat Austria. Hitler masuk ke Austria melalui Braunau am Inn, kota kelahiran Hitler. Ini mempunyai makna simbolik yang menggambarkan Hitler bukanlah penakluk, tapi anak yang pulang kampung. Hanya sehari setelah Wehrmacht masuk, pemerintahan Arthur Seyss-Inquart mengeluarkan Undang-Undang Fundamental, undang-undang tentang penyatuan kembali Austria dengan Reich Jerman. Undang-undang ini singkat tapi menghancurkan negara. Austria dilebur dalam Reich Jerman. Hukum Jerman berlaku di Austria. Hitler menjadi kepala negara Austria dan Austria berubah statusnya menjadi sebuah provinsi. Dengan satu dokumen saja, negara Austria lenyap secara hukum. Setelah Anschluss Austria ini berhasil, rezim Hitler langsung melakukan teror di Austria. Terjadi penangkapan massal kepada aktivis sosialis, Katolik anti-Nazi, Yahudi, dan para pejabat lama. Hanya dalam hitungan hari saja, ada puluhan ribu orang yang ditangkap di Austria. Kaum Yahudi Austria dijarah, dipukul, dan propertinya disita, serta dipermalukan dengan dipaksa membersihkan jalan. Ironisnya, teror di Austria ini lebih brutal dibandingkan yang terjadi di Jerman karena euforia radikal simpatisan lokal Nazi. Pada tanggal 10 April 1938, referendum diadakan di bawah pendudukan Nazi Jerman. Hasil resminya adalah 99,7% mendukung Anschluss atau penyatuan dengan Jerman. Hitler berhasil mencaplok Austria tanpa perlu adanya gerakan militer sama sekali. Cukup hanya dengan politik, Austria bisa dianeksasi. Jerman bertambah kuat secara drastis, Cekoslowakia semakin terjepit. Setelah Austria hilang, Jerman telah mengelilingi Cekoslowakia dari 3 sisi. Krisis Sudetenland pun menjadi tidak terhindarkan.